Memang khutbah Jumat itu sebagai rukun khutbah itu diantaranya mengajak orang untuk takwa. Nah, takwa itu dalam arti yang luas, tidak hanya sekedar menjalankan perintah dan meninggalkan larangan saja. Jadi di situ ada tingkatan-tingkatan yang harus ditempuh atau disebut makom-makom yang harus dijalani. Yang pertama, takwa itu adalah sebelum mencapai predikat takwa itu nomor satu adalah seorang muslim. Cuman orang muslim itu ya artinya orang Islam, tapi kadang-kadang Islam itu hanya Islam KTP. Bagaimana agamanya dia Islam tapi nggak sholat, kadang-kadang begitu. Itu namanya muslim. Nah kemudian sebetulnya muslim juga sudah beriman pada Allah. Namanya masuk Islam itu sudah iman pada Allah, hanya saja dalam ibadah itu istilah kalau sholat itu sak candai, sak kenone, istilah itu kadang 5 kali dalam satu hari semalam, cuma dilakonin sholat itu hanya maghrib sama subuh atau dan sebagainya, masih kurang banyak banget, itu namanya muslim. Nah kemudian yaitu tingkatan kedua atau makomnya kedua adalah mukmin. Jadi pertama muslim, yang kedua mukmin. Orang mukmin itu orang beriman, orang Islam yang sudah mulai ibadah, sudah melaksanakan sholat 5 waktunya. Itu sudah mulai melaksanakan perintah-perintahnya, tapi juga masih tetap melakukan maksiat-maksiat, walaupun itu kecil entah besar, itu masih banyak maksiat. Jadi muslim mukmin itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu orang itu muhsin. Kalau muhsin itu orang yang selalu berbuat kebaikan, baik untuk diri sendiri, keluarga, dan juga untuk orang lain. Itu orang yang muhsin. Jadi yang pertama muslim, yang kedua mukmin, yang ketiganya muhsin. Lah muhsin itu juga orang sudah baik sebetulnya, tapi belum mencapai tingkatan yang takwa, belum sempurna. Karena muhsin pun sering ini, walaupun dia sudah haji, masih sering ingkar janji. Walaupun dia senang sholat, tapi masih suka maksiat dan suka khianat. Itu ya. Walaupun dia sering mendengarkan mau'izatul hasanah, tetap saja tidak mau berakhlakul karimah. Itu sebetulnya ya udah muhsin, tapi muhsin belum sempurna. Itu ya. Kemudian yang keempat, pertama muslim, mukmin, muhsin ya. Mukhlasin. Nah, itu mukhlasin atau muhlisin itu orang yang selalu ikhlas. Nah, pertama ikhlas menjalani ikhlas ibadah, ikhlas amal soleh, ataupun ikhlas menjalani. 3. Lah ikhlas itu orang itu kalau beramal, misalnya memberi orang, memberi sesuatu, mungkin zakat mal, zakat tijar dan sebagainya, itu sudah ikhlas. Nah itu ikhlas amal. Kemudian ikhlas beribadah tanpa riya, tanpa pamer, biar tidak dipuji orang, semata-mata karena Allah. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah ikhlas yang paling berat, yaitu ikhlas menjalani suatu gambaran atau contoh. Misalnya punya orang tua, entah itu ibu, entah atau bapaknya atau neneknya yang sudah tua, yang BAB-nya di tempat tidur, buang air kecil di tempat tidur, terusan mandi juga di situ, kalau nggak dimandiin nggak mandi, dan itu sesuatu yang sangat berat sekali. Nah itu ikhlas yang terberat adalah demikian, ikhlas menjalani, itu terberatnya. Kalau memang orang itu bisa ikhlas yang demikian, ikhlas amal, ikhlas menjalani, dan ikhlas ibadah, itulah mukhlasin. Nah setelah mencapai fase-fase yang dari muslim, mukmin, muhsin, muhlisin, itu baru akan menjadi orang yang takwa. Karena sudah orang Islam, orang mukmin, sudah melaksanakan sholat, sudah melaksanakan perintah, menjauhi larangan, yaitu muhsin, orang yang baik. Nah, kemudian mukhlasin, orang selalu berbuat ikhlas, amal soleh, jiwa, raga, hati, akal, pikir-pikir, semuanya itu dipadukan antara jiwa dan raga. Jadi lahiriahnya melakukan suatu amal baik, di hatinya pun demikian. Jadi tidak pamrih, tidak pamer. Disitulah orang yang takwa. Jadi tidak suka khianat, tidak suka ingkar janji, dan juga
menyakiti orang, yaitu muhsin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sebetulnya itu sesungguhnya itu Allah menyukai pada orang-orang yang baik dan orang-orang yang ikhlas. Nah, disitulah yang disebut takwa. Jadi muslim, mukmin, muhlisin, muhsin, muhlasin, baru takwa. Itulah tentang takwa. Saya kira demikian dulu. Semoga apa yang Anda tanyakan bisa paham dan bisa bermanfaat untuk saya sendiri dan juga Anda sendiri yang bertanya. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.